Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama kita bahas yaitu mengenai tabung. Sekarang coba sebutkan benda apa saja yang ada di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Ya benar, ada kaleng, gelas, ember, pralon, dan masih banyak lagi yang lain. Berikut contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Kalian bisa perhatikan, di situ ada kaleng biskuit, kopi bubuk, celengan, kemudian ada gelas, tong sampah, ember, pralon, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, sekarang apa yang disebut dengan tabung? Jika kita melihat materi pada kelas 8 yaitu mengenai prisma dan limas, tentunya kalian bisa menyebutkan tabung itu termasuk prisma atau limas. Kalau limas, cirinya itu sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Sedangkan prisma, cirinya yaitu alas dan tutupnya kongruen atau sama dan sebangun. Jadi, dari kedua hal tersebut, kita bisa menyimpulkan tabung adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur dari tabung? Kita perhatikan gambar. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu tutup, kemudian alas, dan selimut. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Lingkarannya sama dan sebangun, sedangkan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua, tabung memiliki 2 buah rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara 2 sisi atau perpotongan 2 sisi, namanya rusuk. Kita perhatikan, rusuk tabung ada 2, yaitu di atas dan di bawah. Rusuk tabung berbentuk lingkaran. Kemudian, tabung tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, ada jari-jari alas tabung, kita simbolkan dengan huruf R kecil, dan tinggi tabung kita simbolkan dengan huruf T kecil. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai luas permukaan tabung. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah tabung dipotong sepanjang rusuk dan garis tingginya, misalnya garis AD, maka akan diperoleh jaring-jaring tabung seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi perhatikan, ada sebuah tabung, kita iris atau kita potong sepanjang garis AD, maka akan kita dapatkan jaring-jaring seperti pada gambar di sebelah kanan. Jadi ada 2 buah lingkaran, yaitu alas dan tutup, dan sebuah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Selimut tabung panjangnya sama dengan keliling alas, yaitu keliling lingkaran, rumusnya 2πr, kemudian lebar dari selimut tersebut sama dengan tinggi tabung. Dari situ kita bisa menuliskan rumus luas tutupnya karena berbentuk lingkaran berarti πr kuadrat sama dengan rumus luas alasnya, yaitu πr kuadrat juga. Sedangkan luas selimutnya karena bentuknya persegi panjang berarti panjang kali lebar. Panjangnya 2πr, lebarnya sama dengan T. Jadi rumus luas selimut tabung yaitu 2πr kali T. Selanjutnya kita bisa menuliskan rumus luas tabung dengan tutup, yaitu luas alas ditambah luas tutup ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya πr kuadrat, kemudian luas tutupnya πr kuadrat, dan luas selimut 2πrt. πr kuadrat ditambah πr kuadrat sama dengan 2πr kuadrat, kemudian ditambah 2πrt, kita faktorkan yang sama,
2πr kali R ditambah T. Kita sudah memperoleh rumus luas tabung dengan tutup, yaitu 2πr kali R ditambah T. Sekarang bagaimana jika luas tabung tanpa tutup? Berarti hanya luas alas ditambah dengan luas selimut saja. Luas alasnya πr kuadrat, kemudian luas selimutnya 2πrt. Kita faktorkan, jadi πr kali R ditambah 2T. Kita memperoleh rumus luas tabung tanpa tutup, yaitu πr kali R ditambah 2T. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, hitung luas tabung dengan jari-jari alas 20 cm dan tinggi tabung 25 cm. Supaya lebih mudah, kita tulis dulu. Diketahui jari-jari alas tabung, yaitu simbolnya R, sama dengan 20 cm. Kemudian tinggi tabung kita simbolkan dengan huruf T, 25 cm. Dan Pi 3,14. Yang ditanyakan luas permukaan tabung. Jika dalam soal tidak ada keterangan tabung tanpa tutup, itu artinya yang kita hitung nanti luas permukaan tabung dengan tutup. Kita hitung dengan rumus 2πr kali R ditambah T. Kita masukkan angka-angkanya, sehingga kita peroleh hasilnya 5.652 cm persegi. Contoh yang kedua, luas selimut tabung tanpa tutup sama dengan 942 cm persegi. Jika tinggi tabung 15 cm dan Pi sama dengan 3,14, maka hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Perhatikan di situ ada keterangan tabung tanpa tutup, berarti yang ditanyakan nanti luas permukaan tabung tanpa tutup. Kita coba. Supaya mudah, kita tuliskan yang diketahui dulu. Luas selimut berarti LS sama dengan 942 cm persegi. Kemudian tinggi yaitu T 15 cm dan Pi 3,14. Yang ditanya luas permukaan tabung tanpa tutup. Dari luas selimut kita hitung jari-jari alas dulu. Kita masukkan angka-angkanya. Luas selimutnya 942, kemudian Pi kita ganti dengan 3,14 dan T kita ganti dengan 15. Kita kalikan dan kita peroleh hasilnya R sama dengan 10 cm. Baru kita hitung luas permukaan tabung tanpa tutup, yaitu πr kali R ditambah 2T. Dalam menghitung luas tabung tanpa tutup, perhatikan yang di dalam kurung itu ada tambah, ada kali. Kita kerjakan yang perkalian dulu, baru kita jumlahkan. Jadi 2 dikali 15, 30, baru kita jumlahkan dengan 10. Jangan sampai keliru, karena biasanya anak-anak yang keliru di sebelah sini. Di hasilnya 1256 cm persegi. Sudah, kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai volume tabung. Kita tahu tadi kalau tabung itu termasuk prisma. Rumus volume prisma, jika kalian masih ingat, yaitu luas alas kali tinggi. Alas tabung berbentuk lingkaran, jadi volumenya, luas alasnya πr kuadrat kali T. Itulah rumus volume tabung, πr kuadrat kali T. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Hitung volume tabung dengan jari-jari alas 14 cm dan tinggi tabung 30 cm. Seperti tadi, kita tuliskan diketahui dulu, jari-jari alas itu R 14 cm dan tinggi tabung itu T 30 cm. Karena jari-jari alasnya 14 bisa dibagi dengan 7, maka kita menggunakan Pi sama dengan 22/7. Yang ditanyakan volume tabung. Langsung bisa kita masukkan ke rumus. V sama dengan πr kuadrat kali T. Pi-nya 22/7. R-nya 14 karena R kuadrat berarti kita tulis ulang. 14 kali 14 kali T-nya 30. Kita sederhanakan dulu. 14 dibagi 7 itu
kita mendapatkan 2. Jadi 22 kali 2 kali 14 kali 30, hasilnya 18.480 cm3. Nomor 2, volume sebuah tabung 628 cm3 dan tingginya 8 cm. Dengan pi sama dengan 3,14, tentukan diameter alas tabung tersebut. Kita coba, kita tulis dulu yang diketahui, volume 628 cm3, tingginya 8 cm dan pi 3,14. Yang ditanyakan diameter alas tabung. Kita masukkan rumus volume, pi r kuadrat kali T, angka-angkanya kita masukkan, sehingga bisa kita hasilkan jari-jarinya. Bisa dihitung langsung, tapi saya lebih senang kalau kita sederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi dengan 3,14, mendapatkan 1 dan 200. Jadi 200 sama dengan 8R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan 200 dibagi 8, yaitu 25. Kita mendapatkan R-nya akar dari 25, yaitu 5 cm. Baru kita hitung diameter alas. Diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Contoh yang ketiga, hitung volume tabung jika diketahui keliling alasnya 44 cm dan tingginya 20 cm. Dengan pi sama dengan 22/7. Kita tulis dulu diketahui keliling alas 44 cm, kemudian tingginya 20 cm, dan pi sama dengan 22/7. Kita masukkan ke rumus keliling alas. Alas tabung berbentuk lingkaran, berarti kita masukkan ke rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Keliling alas kita ganti 44, kemudian pi-nya 22/7, dan jari-jari kita cari. 44 sama dengan 44/7 kali R, sehingga kita mendapatkan R sama dengan 44 kali 7/44. Kita sederhanakan, hasilnya R sama dengan 7 cm. Sekarang kita masukkan ke rumus volume tabung, pi r kuadrat kali T. Pi-nya 22/7, R-nya 7, berarti 7 kali 7 kali T-nya 20. Kita sederhanakan, sehingga kita mendapatkan hasilnya 3080 cm3. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.